Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Salawatu Rabbi wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Ahibbati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala atas karunia rahmatnya yang saat ini kita diberikan oleh Allah Jalla wa Ala, rahmat untuk bisa mencari hidayah, mencari petunjuk, mencari agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dengan ilmu, dengan hal yang bermanfaat. Maka seorang mukmin memahami ilmu berdasarkan sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dengan keduanya itu kita akan dapat memahami kebenaran. Nabi SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam." Nabi SAW mengatakan, aku tinggalkan dua perkara, di mana kalian jika berpegang dengan kedua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesatkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apalagi di akhir zaman ya, banyaknya cobaan dan musibah dan fitnah, apalagi yang terjadi oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka dari itu mukaddimah pada malam hari ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ringkas. Kita bisa mengambil faedah dari hadis ini secara bahasa, dan kita bisa mengambil faedah dengan fenomena yang terjadi di Jaziratul Arab di Timur Tengah. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna baina yadayhi sa'ah." Di antara tanda-tanda hari kiamat. Ya. Yang pertama, yunzalu fihal jahlu. Allah turunkan kejahilan kepada banyaknya manusia pada saat itu di akhir. Wa yurfa'u fihal ilmu. Dan Allah angkat ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Dan yang terlihat jelas fenomena genosida yang terjadi di Palestina adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuktsaru fihal harju al-qatlu. Wa yuktsaru dari kata katsirun, mungkin pernah mendengar kata katsir. Ya, artinya banyak. Maka wa yuktsaru adalah sebuah kata kerja majhul atau kata kerja pasif. Ya, artinya diperbanyak. Jumlahnya diperbanyak. Fiha di akhir zaman yang namanya al-harju. Ya. Apa yang dimaksud dengan al-harju secara hadis Nabi? Al-harju adalah al-qatlu. Al-qatlu artinya adalah pembunuhan, pembantaian, genosida.
bahasa sekarangnya. Tapi kalau kita pelajari secara bahasa, al-harju itu artinya bukan hanya pembunuhan, pembantaian, tapi lebih detail dari itu. Pembantaian, pembunuhan, genosida disertai kebingungan, kerusuhan, ya, sesuatu yang sudah dicampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Dan itu terjadi di Palestina. Ya, bagaimana kita dibuat bingung, yang harus kita dukung adalah pejuang Hamas kah? Hizbullah kah? Atau Syiah Houthi yang ada di Yaman, ya, atau ormas-ormas lain, Al-Qassam, ya, Izzuddin Al-Qassam, ya, atau Jabhan Nusrah yang ada di Suriah, atau ISIS kah, atau berbagai macam. Maka kesimpang siuran dalam masalah kebenaran dengan kebatilan dicampur adukan. Terjadilah kebingungan. Terjadilah keabu-abuan yang tadinya putih, jelas, hitam, jelas, antara hak dan batil sudah jelas, antara Syiah dengan Sunni sudah jelas, antara Rafidhah dengan Ahlus Sunnah sudah jelas perbedaannya, maka diabu-abukan dengan peristiwa tersebut. Maka pada intinya sebagai seorang mukmin hendaknya kita mendukung rakyat Palestina untuk bisa memerdekakan negaranya, membela negaranya, dan juga membela tempat suci bagi umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Ya. Nah, kalau kita nggak belajar bahasa Arab, mungkin kita nggak tahu Al-Harju ini apa maknanya. Pembunuhan saja mungkin yang kita ketahui secara arti terjemahan. Ya, padahal secara bahasa maknanya sangat luas. Nabi menggunakan kata al-harju bukan al-qatlu. Ya, agar kita bisa lebih dalam memahami, oh ternyata di akhir zaman ini banyak sekali yang dikambing hitamkan, banyak sekali fitnah, ya. Fahimtum insyaallah ya ikhwan. Fahimna insyaallah. Fahimna, insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Hal min soal, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk pembahasan mudhaf wa mudhafun ilaih. Silakan. Afwan Ustaz, kalau yang di bawahnya itu Ustaz, al-harju, al-qatlu. Al-qatlu. Itu menjelaskan al-harju artinya adalah al-qatlu kata Nabi, menyampaikan kepada para sahabat. Karena para sahabat nggak tahu al-harju itu apa. Setelah para sahabat ya. Karena bahasa ini bahasa yang lebih detail, bahasa yang lebih formalitas gitu ya. Al-harju, apa yang dimaksud dengan al-harju? Al-harju adalah al-qatlu. Artinya adalah pembunuhan. Oh, Disederhanakan bahasanya begitu. nah, Nah, ya. Padahal bukan cuma pembunuhan, pembantaian, ya, membuat kita tercengang dan membuat kita terbingung-bingung gitu ya. Tentang konflik yang terjadi di sana. Kok bisa-bisanya sampai Syiah itu ikut campur di Yaman, ya, di Iran, ya, di mana-mana, ya, lalu kita mendukung siapa kan gitu ya. Nah, itu kesimpang siuran terjadi, bahkan Al-Qaeda ikut-ikutan juga gitu ya. Al-Qaeda, ISIS, Jabhan Nusra yang ada di Suriah, ya. Nah, seperti itu. Ya, begitu pula yang terjadi. Itu sunatullahnya, ya ikhwan. Sampai kapan? Sampai nanti datangnya Mesias versi orang Yahudi, yaitu Dajjal, ya. Sampai orang Nasrani menunggu Mesias mereka, yaitu Isa Al-Masih, ya. Sampai Nabi Isa, ya, umat Islam menunggu Nabi Isa.
ya, yang ditunggu-tunggu. Ya. Hal min soal ada yang ingin ditanyakan ya, ikhwan? Maafi soal, Bala, insyaallah. maafis, Ana, bala. Ya, ya, maafis soal. maafi soal. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Aina wasalna. Masih ingatkah halaman berapa kita terakhir? Ya, catatan dulu. 30. Halaman 30. Sahih. Bagian 2. 2 sudah belum? Bagian 6. Kenapa? 6. Bagian 2, bagian 6. Ya. Bagian 5 sudah, bagian 6. Ya. Sahihit tarkibati taliyata. Ya, benarkan ya susunan-susunan berikut ini. At-taliyah. Ya, hati-hati ya yang punya anak dinamakan taliyah. Ya, itu tandanya orang tuanya ingin punya anak lagi. At-taliyah. Artinya berikutnya. Atau berikut ini at-taliyah. Ya. Al-qalamu at-talibi. Nah, al-qalamu at-talibi. Kita kan tahu ya susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Contohnya misalkan qalamu ya at al-mudarrisi. Nah, al-qalamu mudarrisi. Ya, ini kaidah mudhaf wa mudhafun ilaih. Diperhatikan bentuk-bentuknya. Nah, sekarang dibetulkan nih al-qalamu at-talibi. Ya, maka yang sahih apa ya ikhwan? Qalamut Qalamut talibi. talibi. Qalamut talibi. Artinya apa? Penanya murid ya. Penanya murid. Sahih. Alif lamnya hilang ya. Al-qalam itu alif lamnya hilang. Jadilah susunan kepemilikan atau mudhaf wa mudhafin ilaih. Mudhafnya adalah qalamu, at-talibi adalah mudhafun ilaihi. Ya. Lalu berikutnya di bawah ada kata bintu hamidun. Ya. Bisa dibaca yang sahihnya ya ikhwan sama-sama. Bintu Hamid. Bintul Hamidin. Hamidin, Masya Allah. Bintu Hamidin. Oh ya, Ya. bintu Hamidin. Ya. Karena Hamid kan nggak boleh pakai alif lam, nama orang ya. Nah, maka dia menjadi kasrotain. Ya. Anak perempuannya Hamid. Nah, berikutnya ada kata ismu al-walada. Nah, ini udah kelihatan banget nih salahnya. Ya, yang sahih apa ya, kawan? Ismu al-waladi. Ismul waladi, mumtaz. Ya. Berikutnya ada babu as-sayyaratu. Dirubah menjadi yang sahih. Babus saya roti. Saya roti. Babus sayyarati. Ya, babus sayyarati. Nah, mengingat bab ya, itu ada tuh namanya babu lut, namanya babu lut ya. Itu di Israel ya. Pintu lut namanya. Pernah mendengar pintu lut, pintu Lot? Oh, baru dengar, Ustaz. Baru dengar ya. Itu tempat kematiannya Dajjal di situ. Dalam hadis yang sahih. Ya, namanya bab itu pintu ya, Lot ya. Itu daerah sana, nama daerah sana. Namanya Babul Lot ya. Di situ Babul Lut dalam bahasa Arab. Nah, disitulah tempat kematiannya Dajjal. Ketika Nabi Isa menghampiri Dajjal di Babul Lot dengan pasukannya ya. Dan dibunuhlah Dajjal di mana? Babul Lot. Sampai sekarang namanya ada, coba bayangkan. Nama itu 1400 tahun yang lalu Nabi mengatakan. Kan kalau istilah kitanya sudah dirubah biasanya ya kan begitu ya. Kayak dulu namanya Konstantin
Ya, di mana Konstantin sekarang dirubah kan namanya menjadi Istanbul. Ya, Yathrib. Pernah dengar kata Yathrib ya, ikhwan? Nah, Madinah ya. Ya. Iya, Madinah dulu namanya Munawwarah. Yathrib, sekarang Madinah. Lah itu Babul Lot itu gimana kisahnya? Nabi 1400 tahun yang lalu menjelaskan, ternyata Babul Lot itu sudah ada. Sama seperti ayat Quran, Guli Batir Rum. Ya, telah dikalahkan yang namanya Ar-Rum. Rum itu zaman Nabi Muhammad, sebelum zaman Nabi Muhammad udah ada. Apa itu Rum? Romawi. Rom. Iya. Jadi penamaan-penamaan ada yang dirubah dari zaman dulu, sekarang berubah, ada yang memang dia bertahan nama itu. Ya, nama itu bertahan. Ya, seperti itu. Fahim tum insyaallah. Fahimna insyaallah. insya Allah. Insyaallah. Baik, berikutnya ar-rasulu Allahu. Nah, kira-kira dirubah menjadi kalimat kepemilikan. Jadi apa ya, ikhwan? Rasulullah. Rasulullahi. Rasulullahi. Ya, Rasulullahi. Sahih. Masya Allah. Utusan Allah. Ya. Ada utusan Allah dari kalangan para malaikat. Yaitu juga utusan. Malaikat Jibril disebut dengan Rasulin Karim. Ya. Dalam surah At-Takwir ya. Kita katakan. Belum. Ya. Ada pertanyaan? Hamzah. Hamzah Wasol. Hamzah Wakof itu. Yang mana? Mm-mm. Kayaknya nggak ke kita ya. Ya kita lanjut dulu. Ya. Ada Ibnun, ada Al-Mudarrisi. Ada 3 nggak salah. Menjadi apa ya ikhwan? Kemarin diajarin di bahasa Arab. Al-Mudarrisi. Ibnul Belum nyambung juga. Mudah. Mudarrisi. Masya Allah. Ibnul Mudarrisi. Ibnunnya jadi dommah. Al-Mudarrisi tetap anaknya guru. Ya. Pahim tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Pahimna insyaallah. Baik. Kita lanjut ke bagian 7. Bagian 7 ini kaidah. Kaidah yang harus diingat ya ikhwan sekalian. Kita sering mendengar kata ya. Apa artinya ya? Wahai ya. Hai. Wahai, panggilan ya. Namanya ya munada dalam bahasa Arab. Munada itu artinya panggilan. Ya al munada. Ya. Namanya ya al munada. Artinya wahai. Nah, ya ketemu dengan nama orang, misalkan Hamidun. Ya. Maka tanwinnya berubah menjadi dhammah. Ini kaidah. Kaidah pertama nih. Harus ingat dulu nih. Ya. Muhammadun ketemu ya. Wahai Muhammad, apa bahasa Arabnya? Ya Muhammad. Ya Muhammadun. Nggak boleh ya Muhammadun ya. Ini kaidah pertama nih. Ya. Karena di sini hanya dijelaskan kaidah pertama. Ya, Ana berikan bonus ya kaidah kedua karena ini sering diucapkan. Ya, setiap kali ada yang bersolawat kepada Nabi. Misalkan, ya Rasul. Nah, ini kan kaidah mudhaf wa mudhafun ilaih juga kan? Rasulullah ya. Nah, aslinya kan begini ya. Alaysa kadzalik? Ya, bala. Bala. Ya. Tapi karena dia ketemu ya, susunan mudhaf wa mudhafun ilaih kalau ketemu ya, kaidahnya beda dengan susunan biasa. Nah, menjadi apa? Menjadi fathah. Kaidah nih. Ya, menjadi fathah. Ya. Ya Rasulullah. Ya. Ya Nabi Allah. Ya Abdallah.
Abdullah juga mudhaf wa mudhafun ilaih. Abdu ditambahkan Allah. Ya. Abdu tambahkan Allah. Ya. Maka ketemu ya menjadi ya Abdallah. Ya Abdal Karim. Ya Abdal Muttalib dan lain sebagainya. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Aimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, ini dulu nih kaidah kedua nih. Kaidah ketiga ada lagi, ada banyak. Ya munada itu kaidahnya ada banyak, kalau ketemu ini, ketemu itu. Dua dulu yang biasa kita ucapkan. Nah, kalau di buku Muhammadun ya Muhammadu, Khalidun ya Khalidu, Ustadzun ya Ustazu, Waladun ya Waladu. Ya. Ya Rasulullahi. Ya. Ya Nabi ya Allahi. Ya Habiballahi. Ya. Dan lain sebagainya. Ya. Bagian yang bawah, bagian 7 yang bawah itu tinggal di harokati masing-masing saja ya di rumah karena mudah. Ya Aliyu, ya Abbasu, Syekhun. Apa arti Syekhun? Ada yang tahu? Syekhun. Orang tua. Hah? Oh, berarti misalkan Syekh siapa? Toha ya, Al-Junaid kan namanya Syekh juga tuh. Masih muda, berarti dia udah tua ya. Kalau nggak salah ada yang nyebut orang berilmu, tapi ada juga yang ngelihat dia karena umur apa sudah berjenggot gitu, Ustaz. Oh, Kalau jadi nggak salah ya. kalau yang sudah berjenggot tua gitu ya. Ya. Jenggotnya putih, Ustaz. Ingat putih. Yang putih enggak juga. Sekarang anak-anak muda sekarang udah banyak yang berubah. Faktor-faktor genetik gitu ya. Ya. Mungkin kita menyebutnya yang sudah sepuh kita panggil Syekh. Syekh. Ya. Orang yang berilmu juga dibilang Syekh juga. Ya. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya kan? Ya. Dan lain sebagainya. Ya, jadi Syekh itu bukan orang kaya ya. Yang biasa orang Indonesia ngelihat kan, oh itu Syekh Puji, punya istri banyak, orang berduitnya banyak. Nah, itu bukan Syekh itu. Ya, merusak nama Syekh ya di Indonesia. Ya, jadi Syekhun itu artinya orang sepuh, orang tua atau orang berilmu. Kenapa Syekhun itu diartikan orang berilmu? Karena orang tua biasanya berilmu. Ilmu apanya yang paling banyak? Ada yang tahu, Ikhwan? Pengalaman hidupnya. Pengalaman hidupnya. Sahih, mumtaz, Masya Allah. Karena ilmu, di antara ilmu yang bermanfaat adalah pengalamannya. Ya, Nabi mengatakan al-barakah ma'a akabirihim. Keberkahan itu pasti ada pada orang yang dituakan. Ya. Tapi kan terjadi sekarang orang yang tua ya nggak belajar dari pengalaman kan berbahaya juga ya. Orang tua yang panjang angan-angan ya yang dibenci oleh Nabi SAW ya dan tidak memiliki pengalaman. Ya, nggak belajar dari pengalaman. Nah, ya syekhun ya menjadi ya syekhu rojulun ya rojulu ya sirun lalu ada ya ammaru dukturun. Nah, duktur apa arti duktur ya ikhwan? Ada yang tahu dokter? Dokter apa dokter? Oh, itu kan gelar ya. Dokter, Bu. Iya. Dokter. Ustaz. Gelar lulusan S3, Ustaz. Iya, Oh, dokter. bukan dokter, itu pakai dokter itu yang ngobatin pasien. Doktor. Tabib. Dokter, ya. Nah, dokter itu bahasa Arabnya duktur, dukturun.
Ya, entah ngambil bahasa dari bahasa Inggris kah atau apa, karena ini bahasa yang belum ada di zaman Nabi. Nggak ada S1, S2, S3, nggak ada di zaman Nabi. Ya, zaman dahulu kala, ya, tidak demikian. Ya dukturu, ya, untuk ketemu dengan ya munada. Ya, pahim tuh insyaallah. Ustaz mau tanya, Nah, tadi silakan. kalau munada itu sendiri artinya apa, Ustaz? Panggilan. Oh, panggilan. Panggilan, ya munada. Ya yang berarti panggilan maksudnya. Panggilan, ya. Ya, mungkin pernah dengar nada. Nada. Itu bahasa Arab. Oh. Ya. Nada yunadi, artinya memanggil. Ya. Nada. Nada itu bahasa Arab. Mungkin pernah mendengar salah satu kitab bahasa Arab, kitab Nahwu namanya Qatrun Nada. Qatrun Nada. Ya. Belum sih. Belum pernah ya. Belum, Ya. Ustaz. Ya. Jadi nada itu bahasa Arab. Ya, kalau punya anak namanya nada, bukan lagu, bukan. Bukan nada-nada yang dilagukan, bukan. Itu panggilan artinya, ya. Seperti itu. Baik. Kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan di bagian 8. Ya. Bagian 8 ada sedikit varian baru ya dari mudhaf wa mudhafun ilaih. Iya. Apa itu varian barunya? Varian barunya dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana dalam bentuk pertanyaan? Bagaimana mudhaf wa mudhafun ilaih di dalam pertanyaan? Ya. Di buku ada namanya kitabu, ada pertanyaannya. Kitabu man hadza. Nah, kitabu man hadza. Nah, ini adalah susunan mudhaf wa mudhafun ilaih tapi di pertanyaan, dalam bentuk pertanyaan. Nah, mudhafnya adalah kitabu, mudhafun ilaihinya adalah man hadza. Jadi variannya beda. Harus diingat ini. Ya, kok ini nggak berubah ya harokatnya? Ada kosakata yang bisa berubah harokatnya di akhir, harokat akhir ya. Ada yang kosakata yang tidak bisa dirubah harokatnya. Dalam ilmu nahwu nanti akan kita bahas secara detail, namanya mu'rab dan mabni. Itu belum kita bahas, nggak apa-apa. Nggak perlu kita tahu penjelasan mu'rab dan mabni, tapi yang kita tahu ada kosakata yang harokatnya bisa berubah-berubah, ada kosakata yang harokat akhirnya tidak bisa berubah-berubah. Contohnya man dan hadza. Huwa, domir, ya. Seperti itu. Fahimtum insyaallah? Himna, insyaallah. Itu yang kemarin Ustaz, yang apa kasih gambar itu ya. Lanjutannya ya. Betul, lanjutannya. Belum kan, kita belum lanjut lagi. Baru sampai bilangan gitu ya. Ya, gambarnya seperti itu ya, kurang lebihnya. Ya. Baik, bisa dipahami ya, insyaallah. Gambar tuh yang skema itu atau? Iya, yang skema itu. Skema ya, oh ya. Skema itu. Jadi catat baik-baik itu skemanya. Ya, disimpan. Baik, kitabu man hadza, kita lanjutkan. Maka jawabannya pasti mudhaf wa mudhafun ilaih itu. Jawabannya hadza kitabu siapa? Misalkan Hamidin. Kitabu Hamidin. Nah, ini susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Yang ini ya mudhafnya, ini mudhafun ilaih. Lalu ini apa? Pertanyaan. Mohon dicatat ya ikhwan, ya kaidahnya. Semua yang diawali dengan isim
dalam kurung isim ma'rifah ya. Ingat nggak? Ini penjelasan yang sudah dahulu tuh kita pelajari. Isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu seperti isim isyarah, kata tunjuk, domir, ya. Lalu kosakata yang beralif lam, nama orang. Nah, itu isim ma'rifah. Ya, pasti dia adalah susunan mubtada khobar. Nah, ini namanya mubtada. Nah, yang ini, yang panjang ini ada dua kata, namanya khobar. Di dalam khobar ada yang namanya mudhofun. Hamidin adalah mudhofun ilaihi. Ya, paham tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, ini namanya adalah menelaah atau menjelaskan susunan. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, oh ini subjek, ini predikat, ini objek. Kenapa ini dijelaskan? Karena dalam bahasa Arab, susunan itu jenisnya banyak sekali. Ya, ada satu kalimat artinya sama dengan kalimat yang lain, tapi susunannya beda. Ya, susunannya berbeda, inti kalimatnya sama semua. Ya, kenapa bisa banyak variannya? Dari varian itu ada klasifikasinya lagi, derajat bahasanya. Oh, ini bahasanya terlalu rendah. Bahasanya banyak celahnya. Oh, ini bahasanya terikat. Bahasanya terlalu kuat, derajatnya tinggi seperti Al-Qur'an. Makanya nggak bisa dirubah. Karena bahasanya terlalu tinggi. Bahasanya terlalu mengikat ya, dari satu kata dengan kata yang lain, dari satu ayat dengan ayat yang lain, ya bahkan ke surat berikutnya itu dia terikat masalahnya. Ya, simpulnya banyak. Ya, nggak bisa dirubah makanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan az-dzikra, yaitu Al-Qur'an, dan kamilah yang menjaganya. Nggak bisa dirubah. Seperti itu. Kayak susunannya banyak, kalimatnya bisa bentuknya macam-macam, tapi intinya sama sebenarnya. Ya, fahim tuh insyaallah. Fahimna Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik. Kita coba ya, latihan. Ya, di bagian 8 ada gambar pena ya. Dibuat kalimat pena siapa ini? Apa bahasa Arabnya, ikhwan? Wahid, itsnan, tsalatsa. Apa pena Qalamu bahasa Arabnya? man hadza? Qalamu man hadza. Hadza. Kayaknya ada delay apa zoom-nya yang delay ini. Karena harus ini apa delay chat ini dulu Ustaz. Oh iya, Chat catat dulu ya. apa mikrofon. Oh, cek mikrofon dulu ya. Baik, baik. Qalamu man hadza, Masya Allah. Antum tinggal praktek nih sama istri. Antum lagi nyari apa misalkan? Nyari sendok misalkan. Mau makan nih nyari sendok. Ya. Sendok siapa ini? Atau di mana sendok? Ya, sendok bahasa Arabnya apa? Mil'aqah misalkan. Kan contohnya. Kita praktek lah di rumah. Ada yang sudah mempraktekkan bahasa Arab ya, Ikhwan? Belum Ustaz. Waduh, kenapa belum? Mil'aqah ya. Ya. Artinya sendok. Ya, harus itu praktek bahasa Arab tuh harus. Ya. Katanya yang ada di dalam hati kita adalah Al-Qur'an dan Sunnah ya. Harus praktek bahasanya Quran. Ya, toh ada yang sampai praktek terlalu ekstrim ya, di kelas lain ada. Ya, anaknya diajak ngobrol, bahkan kalau berantem pakainya bahasa Arab ya, suami istri. Ya, biar nggak ketahuan itu berantem sama tetangga. Ya, ini mohon dipraktekkan. Ya, qalamu man hadza.
Pena siapa ini? Nanya ke anak. Kalau mau man hadza? Ya bunayya, wahai anakku. Ya. Nah, berikutnya kita lihat berikutnya ada gambar kemeja. Kemeja siapa ini? Apa bahasa Arabnya ya, ikhwan? Wahid, itsnan, salasa. Qamisu man hadha. Ah, Masya Allah. Logatnya udah logat Arab. Apa ini? Pak Andriana ya? Apa Pak Pandu? Qamisu man hadha. Ya, sahih ya. Ya, kemeja siapa ini? Ya. Rumah nih. Apa pertanyaannya yang tepat? Wahid, itsnan, salasa. Baitu man hadha. Baitu man hadza. Baitu man hadza, Masya Allah. Yang terakhir ranjang. Ranjang siapa ini? Sariru man hadha. Sariru man Sariru man Sariru man hadza. Ya, kayaknya nggak perlu nanya ya kalau ini di rumah ya. Sariru man hadza. Ya mungkin nanya barang-barang TK gitu ya ke istri boleh dengan bertanya ini milik siapa ini? Ya, seperti itu. Fahim tuh insyaallah? Fahimna Insyaallah. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke bagian 9? Silakan. Maafi soal? Maafi soal. Maafi soal. Soal Ustaz. Ya, silakan. Untuk yang kalimat di atas kitabu man hadha, susunan mubtada'nya jadi yang mana ya Ustaz ya? Kitabu man hadza. Begitu. Ini Iya, bukan Ustaz. susunan mubtada. Kan tadi dibilang susunan mubtada itu yang menggunakan alif lam atau isim ma'rifah. Nah, ini kan pertanyaannya ada alif lamnya enggak? Tidak ada Ustaz. Enggak ada. Berarti dia bukan susunan mubtada khabar. Kan namanya pertanyaan bukan mengabarkan, bertanya. Jawabannya baru mengabarkan. Ya. Bisa dipahami? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik. Ya. Kita lanjut nih, ya ikhwan. Pembelajaran kita tentang bagian 9. Apa bagian 9? Mohon dicatat. Pembahasan kita tentang yang namanya jenis-jenis hamzah, anwa'ul hamzah. Ya, ada yang sudah pernah dengar ya? Ya, mungkin yang istrinya belajar juga sudah dapat bocoran ya tentang anwa'ul hamzah. Ya, namanya anwa'ul al-hamzah. Ya. Apa artinya anwa'ul hamzah? Macam-macam hamzah. Ya. Baik. Hamzah itu ya. Alhamdulillah telah hadir Pak Fajar ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan bik, Ustaz. Afwan, Ustaz, gantian Zoom-nya soalnya baru masuk. Oh iya la ba'sa bihi. Naam. Alhamdulillah. Ya. Baik. Kita masuk di halaman 31 ya, Pak Fajar di bagian 9. Nah, kita belajar yang namanya anwa'ul hamzah, jenis-jenis hamzah atau macam-macam hamzah. Nah, sekarang Ana ingin bertanya dulu. Ini namanya apa? Huruf apa? Hamzah. Kalau ini namanya huruf apa? Hamzah wasal ya. Hamzah. Ini namanya huruf apa? Alif. Alif. Ini namanya huruf apa? Alif. Yang terakhir alif. Anda ulangi ya sekali lagi ya. Ini pendapat antum dulu nih. Ya, biar kita berdiskusi.
Ini yang pertama namanya huruf apa? Hamzah asli. Yang kedua namanya apa? Hamzah qat'i. Yang ketiga, Hamzah wasol. yang keempat, Alif. iya, baik. Jadi Pak Anton, Abu Rafif, ya, istrinya belajar juga gak? Kemarin sudah disampaikan Kemarin Ustadz. sempat Anak sempat Oh, sudah dibahas. ya. Sudah Cuma dibahas. Ana lupa dibahas. nih. Iya, udah dibahas. Cuman Sudah emang sayanya yang dibahas, kan? lupa. Waduh, berarti Masya Allah, Abu Rafif ini luar biasa, mumtaz ya. Ya, masih ingat dia, ya, masih ingat. Karena sudah dibahas. Anak catat Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini Hamzah asli, Hamzah qat'i, Hamzah wasli, ada alif. Atau bahasa kita ya, Hamzah qata', Hamzah wasal. Nah, ya. Kalau di dalam ini perbedaannya signifikan kalau ikhwan sekalian membaca Al-Qur'an cetakan Mushaf Madinah dan cetakan Mushaf Departemen Agama yang nginduk ke Mesir atau Beirut. Akan kita jumpai perbedaan signifikan. Ya. Lebih mengikuti kaedah di Mushaf Madinah, cetakan Madinah. Ya. Jadi saran Anda kalau belum begitu mengerti tentang macam-macam hamzah, lebih baik pakai menggunakan membaca Al-Qur'annya menggunakan mushaf Madinah. Kalau mushaf Departemen Agama ya mereka menggunakan ini. Ini disebut hamzah wasal dan disebut dengan hamzah qat'i. Jadi ini nggak ada nih di dalam mushaf Departemen Agama. Nih kata ini alif yang ada hamzahnya hamzah qat'i ini nggak ada di dalam mushaf mushaf Departemen Agama. Ya. Nah, digabung dia dengan yang ini. Mau hamzah wasal, mau hamzah qata', bentuknya alif dengan harokat begitu saja. Ini perbedaannya signifikan. Ya. Fahim tuh insyaallah? Himna insya Insyaallah. Fahimna insyaallah. Ada yang memiliki dua mushaf di rumahnya, Madinah dan Departemen Agama? Ana nggak tahu tuh ya mushaf yang mana. Harus ngecek. Kalau mushaf Madinah biasanya dia tidak ada terjemahan pertama. Lalu yang kedua, lembarannya tipis ya. Cetakannya dari Madinah biasanya dia berwarna agak biru gitu ya. Ada yang putih juga ada. Ya kalau Departemen Agama yang ada terjemahan ya atau Mesir ya Departemen Agama itu yang terjemahan semua. Ada terjemahannya, ada bahasa Arabnya, ada ayat Qur'annya demikian. Ya. Kalau untuk terjemahan dari Departemen Agama, kalau mau baca untuk hafalan Quran menggunakan mushaf Madinah itu lebih afdol ya, lebih utama. Ya. Paham itu insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Baik. Lihat di bagian 9, kata ismun. Nah, dia ada hamzahnya nggak bentuknya? Ismun. Ada hamzahnya nggak itu? Nah, bentuknya begini nih. Yang ini nih, ada ini. Ada hamzah seperti ini nggak? Nggak Hamzah ada. qata'. Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Berarti dia masuk hamzah apa namanya? Wasal. Wasol. Wasal. Ya. Hamzah wasal. Apa kaidah hamzah wasal? Kaidahnya kalau dia sebelumnya tidak ada huruf atau tidak ada kata, maka dibaca. Ya. Hukumnya bisa dibaca ismun. Tapi kalau dia sebelum hamzah wasal ada kosakata lain, maka dia dimatikan. Diwafatkan dulu gitu ya. Ya. Nah, contoh di sini ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Nggak boleh wa ismu, tapi wasmul binti Zainab. Ya. Kalau wanya ya
Kalau yang wasmu itu hamzahnya, hamzahnya itu Hamzah wasal namanya. wasal ya? Nah, Kayak terus ada apa tanda tuh? itu, Ustaz. Ada Kayak tanda ada apa tuh di atas? Ya, di atas hamzahnya itu ada apa? Itu namanya ra'susot. Itu biasanya ada dalam ayat Al-Qur'an, kepala sot namanya. Ya, gunanya apa? Kepala sot itu menjelaskan bahwa itu adalah hamzah wasol, bukan hamzah qata. Ya. Jadi nggak bisa dibaca jadinya. Wasmu, bukan waismu. Kalau waismu, dia harus ada ini nih, hamzah qata namanya. Ya, fahimtum insyaallah. Halaman berapa tadi, Ustaz? Ya, Halaman berapa tadi, Ustaz? 31. Halaman 31 yang bawah ya. Ya, Oh iya. Bagian 9. Nah. Jadi Ustaz, itu kan berarti aslinya itu kan ismu ya. Itu ada harokatnya. Kemudian karena ada wawunya jadi hilang dan kita kasih ra'susot itu ya, Ustaz. Ya, ra'susot namanya. Kepala sot. Ya. Ada lagi nanti sejarahnya. Kepala sot itu dulu aja. Ya, wasmul binti, seperti itu. Ya. Paham tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Lah kalau yang ini gimana nih penggunaannya? Alif, yang ada alif ya. Kalau bacaan alif itu pasti dia huruf mat, dibacanya panjang 2 harokat kalau dalam ilmu tajwid. Kalau dalam ilmu bahasa Arab dipanjangkan sedikit, begitu. Contohnya apa? Hamidun. Nah, ini kan ada kata ya. Hamidun. Nah ini ya, yang panjang ini namanya alif. Nih. Ya, dia tidak ada tanda bacanya. Atau disukunkan. Sukunkan jadi panjang. Hamidun. Kitabun. Nah, itu alif tuh nggak ada harokatnya. Kalau alif tuh nggak ada harokat, nggak bisa dibaca. Ya. Kalau kita pasangkan sukun juga nggak masih sama aja ya, Ustaz ya? Sama, sebenarnya sama. Ya, sebenarnya sama. Nggak bacanya nggak jadi hak midun. Nah, kalau hak midun dia ada al hamzahnya sukun, baru bacanya hak midun. Ya, kalau ini kan nggak ada hamzahnya, dia alif murni. Ya, paham tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Iya. Contoh ya, ismul mudarrisi hamidun. Masmul, ma ismu kan aslinya dibacanya masmul mudiri. Ya, ismul mudarrisi hamidun. Ya, yang mana mudhafnya? Coba Ana ingin bertanya pada ikhwan sekalian. Ismul mudarrisi hamidun, mana mudhafnya? Ismul mudarrisi Hamidun ya? Ismu. Ismul mudaris. Jelas lah, ini kan kaidah mudhaf wa mudhafun ilaih. Oh, ismun. Ini mudhafnya ismu. Namanya guru. Ya, ini adalah mudhafun ilaih. Ya. Lalu ini apa? Ini apa? Ya. Itu Ya, itu apa? mudhaf itu bukannya mudarisun hamidi itu masih mudhaf wa mudhafun juga, Ustaz? Bukan. Karena dia hamidun. Oh iya. Tidak Hamidin ada. harusnya ya. Iya. Ismul mudarrisi hamidin. Nah, harusnya begitu. Ismul mudarrisi ini adalah mudhafnya, ini mudhafun ilaihinya.
Nah, ini apa? Ini namanya khobar. Khobar. Nah, lalu mubtada'nya mana, kan pasangan mubtada khobar. Nah, inilah kumpulan mudhof wa mudhofun ilaih adalah yang namanya mubtada. Ya, jadi variannya demikian. Di dalam mubtada ada yang namanya mudhofun wa mudhofun ilaih. Ya. Menarik juga ya. Sebelumnya itu khobarnya yang kalau nggak salah yang bisa mudhof wa Iya, mudhofun ilaih ya. betul sekali, sahih. Ya. Jadi kayak bikin puzzle ya, Pak. Ya, dia bisa merubah-rubah. Ya. Oh, Lego ya, kayak Lego itu ya. Lego, kayak Ya. Lego bisa dirubah-rubah, ya. Ya, kayak Lego bisa dirubah-rubah. Sesuai dengan ya keinginan kita, ya. Maunya gimana nih? Kalau buat kalimat namanya guru Hamid, oh, berarti dia mudhof wa mudhofun ilaih di depan nih. Jadinya mubtada. Khobarnya di belakang, nama orangnya. Hamidun, seperti itu. Ya. Nanti ada variannya lagi, tambahannya, ikhwan sekalian. Di dalam mubtada ada mudhof wa mudhofun ilaih, ada huruf jar juga. Ya. Atau di dalam khobar ada huruf jarnya, ada mudhof wa mudhofun ilaihnya. Itu baru beberapa kaidah tuh. Belum nanti yang lain, belum na'at man'ut, belum adat ma'dud, belum ini. Oh, variannya banyak. Ya. Hanya orang Arab berbicara dengan sesama orang Arab, dia bisa tahu nih orang intelektual atau tidak dari bahasa. Oh, ini bahasanya asal ceplas gitu ya. Nggak ngikutin kaidah yang baku. Berarti dia bukan orang intelektual, bukan akademisi. Orang akademisi, ya para ulama itu bahasanya indah. Ya. Dia bisa merangkai kata-kata, ya kalau bahasa kita retorikanya bagus gitu ya. Tapi karena bahasa Indonesia kita lemah, miskin kosakata, ya apa saja dianggap bagus gitu ya. Oh, indah nih bahasanya gitu. Kalau dalam bahasa Arab beda, nggak demikian, tidak demikian. Pahim tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, lihat di bawahnya nih. Di buku ya, Ibnun. Nah, varian yang tambahan nih, Ibnun. Ya, Ibnun juga sama dia. Nah, bagian dari hamzah wasal namanya. Hamzah wasal, hamzah yang bersambung apabila ketemu dengan huruf atau kosakata sebelumnya. Jadi nggak disebut hamzah lagi. Nempel dia seperti alif begitu. Ibnun. Ya, di antara kalimatnya adalah Ibnu Khalidin fil madrasati. Ya. Wa benu. Nah, wa benu aslinya kan wa ibnu. Wa benu Hamidin fil jami'ati. Anaknya Khalid fil madrasah. Ma makna madrasah? Sekolah ya. Sekolah. Anaknya Khalid di sekolah, anak laki-lakinya. Wa benu Hamidin fil jami'ah. Anaknya Hamid di mana nih? Jami'ah. Universitas. Universitas, sahih. Ibnul mudarrisi fil fasli. Anaknya guru fil fasl. Ma mana fasl? Di kelas. Di kelas. Aina benu, bukan aina ibnu. Bacanya aina benu mudiri. Nah, lihat kata aina. Kalau aina jelas ya, ada hamzanya di atas alif. Alaysa kadzalik? Bala. Bala. Jadi kalau ditambahkan wa aina apa waina? Wa aina tetap. Nggak boleh waina. Kecuali bahasa amiyah ya, bahasa pasaran. Itu walaupun tanpa harokat dibaca, Ustaz ya? Oh iya. Orang udah tahu tanpa harokat kan baca kitab gundul. Ya. Meskipun nggak ada harokatnya. Ya. Di mana anaknya mudir pimpinan. Pahim tuh insyaallah? Pahimna insyaallah. Insyaallah. Nah, seperti pada kata Ibnul Mudarrisi fil fasli.
Ibnu mudhafnya, al-mudarrisi mudhafun ilaih. Ya, fil fasli adalah khobar. Di dalam khobar ada yang namanya huruf jar. Ketemu dengan al-fasli maka menjadi kasrah. Ya, Ibnul Mudarrisi adalah mubtada'nya seperti itu. Paham tuh insyaallah? Masya Allah. Satu Hamzah yang kedua Ain Abnu itu yang kecil itu di atas namanya apa tuh Ustaz? Ra'su sod, kepala sod namanya. Kepala sod, ra'su sod. Ya. Gunanya untuk apa Ustaz? Tadi untuk mengetahui dia hamzah wasal atau bukan. Atau alif. Oh iya. Tapi kalau udah ini apa? Kalau udah pahim kan nggak usah tertulis itu bisa Ustaz ya? Iya. Nggak perlu nulis lagi. Maksudnya tanpa rok susot pun itu masih betul ya Ustaz ya? Ya, masih bisa ya? Enggak, iya, misalkan tidak ada tulisan rok susotnya nggak apa-apa. Tandanya dia sudah paham. Ya, ada beberapa kitab yang nulis begitu, nggak pakai rok susot lagi. Ya orang udah ngerti. Ya lihat zaman dulu lah, Al-Quran zaman dulu kan ada yang nggak ada harokatnya kan begitu ya. Gundul. Ya. Nah ini kan sedang ramai nih tentang Palestina gitu ya. Biasanya kan antum mungkin melihat berita pakai bahasa Arab gitu ya. Kira-kira ngerti nggak? Belum Ustaz. Belum, Ustaz. Sedikit-sedikit paham. Dikit-dikit ya. Sedikit. Filistin gitu aja ya. Iya. Itu juga buat belajar kita itu sebenarnya. Ya. Cuman bedanya dialek mereka, lalu tatanan bahasa mereka itu kalau bicara ya udah campur dengan bahasa pasaran. Ya. Jadi mungkin agak bingung. Misalkan aina dan di mana itu jadi wain. Wain itu artinya di mana, kemana. Ya. Anta jadi enta. Ya. Itu bahasa amiyah namanya, bahasa pasaran. Nggak bisa dipelajari dengan ini ya, apa namanya, bagusnya kalau bahasa amiyah itu ya langsung berbincang-bincang sama daerah tersebut gitu ya. Di Gaza misalkan ya pakai bahasa amiyah seperti itu. Ya, hal min soal ada yang ditanyakan? Ya Ustaz. Jadi kalau harokat itu, anak penasaran nih harokat. Zaman dulu kan nggak pakai harokat ya, gundul. Nah itu tapi memang sudah ada kaidah-kaidah pengharokatan juga Ustaz. Zaman dulu itu. Nah, iya. Ini nggak tahu ya, di kelas ini sudah anaknya bahas belum sejarah harokat? Sudah belum? Oh, kayaknya belum. Oh, yang Belum kalau spesifik. Ingat saya sih belum. Belum. Kalau sampai sejarahnya itu belum Ustaz. Kalau harokat ini ya sama dengan bahasa Arab ya, sejarahnya udah dari dulu udah ada bahasa harokat udah ada gitu ya. Tapi tidak digunakan lebih detail ya. Karena sesama orang Arab udah tahu itu harokatnya apa. Ya. Sesama orang Arab sudah tahu itu harokatnya apa. Tapi kalau kita bicara apa namanya, sejarah pengharokatan di dalam ayat Al-Qur'an ya, itu dari zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ya. Nah, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Al-Qur'an kan dikumpulkan. Ketika dikumpulkan Al-Qur'an oleh para huffaz, para qurra, ya para penghafal Quran, kalangan para sahabat, ya ada satu sahabat yang duduk di bawah pohon sambil memurojaah hafalannya dalam surat At-Taubah ayat 3. Nah ini
singkat ya Ana berikan karena waktunya terbatas ya, ayat 3 ya, At-Taubah ayat 3. Jadi ini salah satu sahabat ini ya membaca Al-Qur'an salah harakatnya. Didengar oleh Umar bin Khattab ya. Ketika membaca ayat annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Nah, dia baca wa rasulihi. Cuman beda sedikit kan, wa rasuluhu menjadi wa rasulihi. Lam dengan ha berubah, yang tadi dhammah menjadi kasrah dengan kasrah, lihi wa rasulihi. Padahal yang betul wa rasuluhu. Artinya jadi berubah. Ya, sesungguhnya Allah dan Rasulnya harusnya kan begitu ya. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Ya, itu kalau harokatnya wa rasuluhu. Tapi karena wa rasulihi artinya adalah sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan utusannya dan rasulnya. Jadi Allah berlepas diri dari orang musyrikin dan utusannya. Na'udzubillah. Ya. Ini kan merubah arti. Umar bin Khattab ya marah. Maka Umar bin Khattab memerintahkan ahli bahasa di situ di zaman Umar bin Khattab namanya Abu Aswad Ad-Duaili untuk mengharokati mushaf Al-Qur'an. Nah, jadi kalau sudah di zaman Utsman bin Affan sudah terkumpul, sudah jadi satu kitab, itu sudah ada harokatnya semua. Ya, yang aslinya. Lalu ada yang tidak pakai harokat, tersebar di negeri-negeri kaum muslimin yang di luar Arab ya menggunakan harokat seperti itu. Paham tuh insyaallah? Nah, insya Allah. Menarik nih bisa tahu ini kisahnya. Iya. Kalau kita nggak belajar bahasa Arab mungkin nggak ngerti bahasa penghuni surga ini, bahasa Quran ya. Masya Allah. Penting kalau kita bicara, penting. Ya. Apalagi sekarang lagi konflik Palestina, kalau dengar ngerti, wah itu lebih menarik ya. Ya, berita-berita di sana seperti itu. Baik, untuk tugas pada pertemuan pekan pertama di bulan November ya adalah antum sudah diberikan tugas atau belum tentang mencari mudhaf wa mudhafun ilaih di dalam Al-Qur'an. Sudah belum? Sudah, tapi Ana belum store nih, Ustaz. Ya. Mohon kiranya yang belum disetorkan segera disetorkan. Ya. Nah, kalau untuk saat ini tugasnya adalah membuat kalimat. Ya, kalimatnya cukup 3 saja. Kan sunnahnya ganjil ya 3. 3 apa mau 11? Kan 11 sunnah juga tuh, ganjil. 3. 3 dulu, Ustaz. Pemula. Ya. Ya, 3 kalimat yang di dalamnya ada ini nih, mudhaf wa mudhafun ilaih. Silakan bebas. Mau yang di depan di dalam mubtada ada mudhaf wa mudhafun ilaih atau di dalam khabar ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Ya, buat kalimat 3 saja. Dan di garis bawahi, oh ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Ini khabar, ini ya kalimat ismul mudarrisnya adalah mubtada seperti itu. Itu saja. Ya, paham tuh dengan susunan ya. Susunan apa bagaimana? Jadi dengan susunannya juga kita jabarkan. Iya, ada. Iya. Buat kalimat ya, bukan cari di dalam Al-Qur'an. Itu kan tugas yang kemarin tuh. Yang cari dalam Al-Qur'an segera disetorkan. Ya. Paham tuh insyaallah? Pahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Ada yang tanya sebelum diakhiri? Dan untuk mungkin Ana sebutkan saja ya sekarang bagi siapa ini, ada salah satu ikhwan kita yang sudah menyetorkan dengan baik ya di pertemuan ya yang lalu, atau nanti Ana WA saja ya di grup siapa yang berhak mendapatkan jahizah hadiah ya untuk bulan Oktober ya pada antum sekalian. Ya mungkin hadiahnya nggak terlalu ini ya mewah,
Tapi ini untuk motivasi kepada antum sekalian agar menyetorkan tugasnya dengan baik ya, dan juga berusaha untuk bisa memahami pelajaran kita ya dengan mengerjakan tugas-tugas ini ya. Mohon disetorkan tugas yang belum disetorkan segera ya. Paham tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Baiklah, insyaallah. Insyaallah. Baik. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita semua untuk bisa mempelajari bahasanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.